Sobat Kampus, balik lagi di Trending Talk, tempat ngobrol santai soal fenomena yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nih. Pastinya masih sama aku Dinda yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Hari ini kita bakal bahas topik yang pasti pernah dirasain hampir semua orang nih, terutama mahasiswa dan pengguna media sosial pastinya ya, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out alias takut ketinggalan tren. Mulai dari tren fashion, tempat nongkrong kekinian, challenge TikTok, sampai update kehidupan orang lain. Kadang kita sadar nggak sadar ngerasa harus ikut semua hal itu ya nggak sih? Nah pertanyaannya, apakah itu sehat atau justru bikin kita malah jadi stres gitu? Buat jawab itu hari ini aku nggak sendirian sahabat kampus. Aku udah ditemani dua sahabat kita, yaitu ada Sonya dan Silo. Halo guys, apa kabar? Halo sobat kampus, aku kabar baik. Halo semuanya, baik juga. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kayaknya kalian pasti relate sama topik hari ini ya nggak sih? Relate parah sih, apalagi buat kita yang aktif di media sosial. Bener banget tinggal, dan ini lebih sama kayak kehidupan kita sehari-hari. Nah berarti kita hari ini bakal ngobrol panjang lebar ya, karena akan banyak cerita hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari yang paling personal dulu nih. Aku mau tanya, pernah nggak sih kalian ngerasa harus ikut sesuatu, terus ikut-ikutan beli barang sesuatu, kemudian pergi ke suatu tempat atau coba tren tertentu nih, hanya karena semua orang di sekitar kalian itu melakukan hal tersebut gitu? Dari aku sih, aku pernah banget ya Din. Jadi dulu tuh aku pernah beli sepatu karena dia tuh lagi tren, lagi viral di TikTok. Padahal awalnya nggak ada niatan beli gitu. Tapi tiap buka FYP munculnya sepatu itu terus. Padahal ya jadi kepaksa beli. Nah, jadi kamu jadi korban algoritmanya ya? Bener banget gitu. Ya, aku juga pernah pindah itu. Teman-teman kampus itu tiba-tiba ngobrolin soal satu series Netflix yang lagi viral. Nah, kebetulan aku belum nonton series itu, jadi aku kayak rasanya kayak ketinggalan inside joke-nya mereka. Dan akhirnya aku jadi begadang semalaman buat ngejar series itu. Nah itu berarti salah satu contoh klasik fenomena FOMO banget ya, yang awalnya cuma penasaran, ujungnya tuh malah bikin kita begadang demi nggak ketinggalan obrolan tersebut gitu. Dan lucunya lagi, kalau udah nonton, FOMO-nya itu nggak hilang, malah kita terus-terusan nunggu tren-tren berikutnya gitu. Benar banget, rasanya tuh kayak lagi di lingkaran setan. Jadi FOMO itu bukan tentang satu momen aja ya, tapi gaya hidup yang terus-terusan ngejar sesuatu gitu. Oke, jadi aku mau tanya lagi nih, menurut kalian kenapa FOMO di era sekarang tuh bisa terasa lebih jauh dibanding era zaman dahulu? Menurut aku faktor utamanya sekarang itu sosial media sih. Dulu tuh kita nggak tahu ya kehidupan seseorang secara real time gitu. Sekarang kita bahkan tahu dalam hitungan detik kita bisa update teman kita lagi di mana, artis itu lagi ngomongin apa, lagi pakai baju apa, atau bisa juga di kampus lagi ngapain. Jadi secara real time gitu. Iya, dan itu semua itu dikemas dengan konten yang menarik. Jadi fotonya estetik, captionnya juga inspiring. Jadi kita ngerasa kayak ketinggalan kalau nggak ikutin mereka. Nah itu yang disebut FOMO ya. Jadi FOMO itu bukan sekedar takut ketinggalan, tapi ada kecemasan yang muncul kalau kita itu nggak ikutan hal tersebut gitu. Jadi kecemasan itu terasa nyata ya kan sobat kampus. Oke, ngomongin dampaknya nih, selain capek karena harus terus-terusan update, ada nggak sih perasaan lain selain capek gitu? Dari aku sih ada banget ya. Yang paling kerasa buat aku itu dampak ke keuangan sih. Karena kita beli barang yang lagi viral, coba di restoran baru, karena orang-orang sering foto di situ, itu tuh maksain banget. Padahal budgetnya udah mentok gitu, udah mepet. Kalau dari aku mungkin lebih ke dampak mental ya. Jadi kayak kita tuh sering membandingin hidup kita sama orang lain. Kayak kita ngeliat teman-teman kita bisa kuliah sambil kerja, dan aku ngerasa kayak kok aku kayak kurang produktif ya dari mereka. Padahal
padahal dilihat-lihat itu kondisi orang tuh tidak begitu. Nah itu penting banget sih loh ya, karena kan media sosial itu cuma menampilkan highlightnya aja gitu loh, bukan keseluruhan hidup seseorang tersebut. Jadi orang yang kelihatannya sempurna di Instagram atau media sosial lainnya itu bisa jadi mereka itu lagi banyak masalah di balik layar gitu. Aku setuju sih. Orang tuh uploadnya pasti yang bagus-bagus doang gitu. Terus jarang banget orang upload yang lagi gagal, lagi sedih kayak gitu. Iya, dan kita sebagai penonton juga kadang sering lupa akan hal itu, dan itu yang bikin kita terus ngerasa kayak kita ini kurang oke. Jadi dampak FOMO itu ada 3 hal ya. Jadi ada dari segi keuangan, kesehatan mental, dan produktivitas gitu. Karena energi yang seharusnya tujuannya buat diri kita sendiri itu malah terbuang untuk ngikutin gaya orang lain gitu. Nah sekarang menurut kalian nih, apakah FOMO itu selalu negatif atau punya sisi positifnya juga? Ini menarik sih. Menurut aku FOMO itu bisa jadi motivasi kalau diarahkannya dengan cara yang tepat gitu. Misal kita FOMO karena orang lain tuh kok dia bisa berkembang ya gitu. Jadi kita ambil skill baru dari apa yang udah kita lihat dari orang lain gitu, tanpa dan itu bisa jadi dorongan positif buat kita. Setuju. Dan itu bakal beda kalau kemauan itu lahir dari diri kita sendiri, bukan dari tekanan sosial. Dan kalau kita ngejar sesuatu yang hanya biar nggak kita ketinggalan, tanpa tahu alasannya, itu yang bakal jadi masalah. Oke, jadi kuncinya itu ada di motivasi di baliknya ya. Kalau FOMO mendorong kita lebih berkembang lagi itu masih oke gitu. Tapi kalau sebaliknya yang bikin kita kehilangan arah dan identitas itu perlu diwaspadai. Nah, Sobat Kampus, kita punya pesan masuk nih dari salah satu pendengar kita hari ini. Dia itu nulis katanya, aku sering ngerasa sedih dan minder kalau lihat teman-teman pergi main atau nongkrong tanpa ngajak aku. Padahal aku tahu mereka gak wajib ngajak, tapi tetap aja rasanya sakit. Nah, menurut kalian, tanggapan kalian gimana nih? Kalau menurut aku sih, pertama, perasaan sedih itu wajar dan manusiawi ya. Nggak salah dengan merasa kecewa atau sedih gitu kalau misalkan kita dikucilkan gitu. Iya, dan perlu diingat, nilai diri kita itu bukan ditentukan dari seberapa sering kita diajak atau seberapa hadir kita di tempat orang lain. Karena kita dari masing-masing dari kita itu punya nilai sendiri. Betul sih. Dan mungkin pertanyaan yang bisa dicoba itu adalah ketika kita tanya ke diri kita sendiri itu kayak apakah aku sedih karena benar-benar ingin ikut atau karena takut terlihat sendirian gitu. Jawabannya bisa bantu kita memahami apa yang sebenarnya kita tuh butuhkan gitu. Bener sih. Dan kalau emang kita sering ngerasa ketinggalan, coba deh balik tanya ke diri kita sendiri. Emang kita tuh mau kemana sih? Kalau kita punya tujuan yang jelas, kita jadi bisa lebih fokus ke perjalanan kita sendiri gitu. Nah, sebelum mengakhiri obrolan kita hari ini, yang pastinya Sobat Kampus itu perlu tahu caranya gimana sih cara mengatasi berhentinya FOMO itu, dan pastinya kita kan punya tips ya. Jadi boleh dijawab dulu Sonia. Oke, tips pertama dari aku tuh coba deh kalian belajar buat kurangin scroll media sosial secara mindless gitu ya. Jadi coba set waktu semaksimal mungkin, semisal 30 menit sehari deh. Dan pastiin itu waktu yang kamu pilih sendiri. Jadi bukan refleks ngecek HP buat 30 menit gitu enggak ya. Jadi kamu pilih waktu buat benar-benar, oh yaudah deh ini waktunya aku scroll media sosial gitu. Kalau dari Silo gimana? Terus kalau dari aku mungkin kita bisa bedain mana keinginan asli dari kita dan mana yang cuma sekedar ikut-ikutan. Jadi sebelum kita beli atau ikut tren, kita tanya ke diri kita sendiri, itu beneran yang kita butuhin atau sekedar karena ikut-ikutan orang lain. Nah, buat yang tips ketiga nih dari aku, Sobat Kampus harus bangun yang namanya JOMO, alias Joy of Missing Out, yaitu nikmati ketenangan saat gak harus ikut semua hal gitu. Waktu sendiri itu lebih berharga ya bagi diri kita sendiri.
Bener banget saya jelaskan. Aku mau nambahin juga, keempat itu kita bisa fokus ke value dan tujuan pribadi kita. Kalau kita tahu kita mau tujuan kita mana, kita jadi nggak mudah terdistraksi sama tren-tren yang lalu lalang yang datang ke diri gitu. Dan terakhir dari aku, mungkin kita bisa merasa cukup sama diri kita sendiri dengan kita mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Karena itu bukan soal nggak mau berkembang, tapi soal kita nggak ngeliatin sesuatu yang merusak kebahagiaan kita. Setuju banget sih. Nah, sobat kampus, ini sudah nggak terasa ya kita ngobrol panjang lebar hari ini. Di sini sudah sampai di penghujung acara, ya kan? Intinya FOMO itu wajar ya, sobat kampus. Tapi jangan biarkan rasa takut itu ketinggalan. Yang jadinya membuat kita tuh kehilangan diri kita sendiri gitu loh. Karena kalian itu nggak harus ada di mana-mana, kalian juga nggak harus tahu segala hal yang ada di dunia gitu kan. Yang terpenting adalah kalian tuh hadir penuh dalam hidup kalian sendiri. Nah, makasih banget buat Sheila dan Sonia sudah nemenin obrolan kita hari ini. Sama-sama Dinda, senang banget bisa sharing pengalaman dan ngobrol sama sobat kampus. Semoga bermanfaat ya. Dan kita juga dari aku, tetap jadi diri sendiri dan jangan lupa bahagia. Oke, dan buat sobat kampus semuanya yang dengerin obrolan kita hari ini, makasih sudah meluangkan waktu kalian bersama kami di Trending Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Trending Talk, Trending Now, Talking Now.